Terima kasih atas kesempatan. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas modul 2 yang telah kami buat. Namun sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 4. Yang pertama, saya Albri Kurnia Triatmojo. Saya Romario Meltiades. Saya Ruben Manadopua. Saya Emmanuel Febrian Lekaung. Saya Heri Kurniawan. Itulah dari kelompok 4. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang soal tugas 1. Pertama-tama, sebelum kita memasukkan datanya, kita harus mempunyai sebuah database teknik yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Setelah kita mempunyai database tersebut, kita tinggal memasukkan data-data tersebut. Cara memasukkan data-data tersebut ke dalam tabel, kita menggunakan seperti yang ada pada source code, yaitu pertama kita menggunakan perintah insert into, kemudian nama tabel, yaitu pelanggan, kemudian dibuka dengan bracket. Isi dari bracket tersebut adalah data-data dari tabel. Setiap data menggunakan tanda petik dan ditutup dengan tanda petik. Setelah itu, jika akan memasukkan data selanjutnya, menggunakan koma dan seterusnya, kemudian jika sudah selesai, tutup dengan bracket dan diakhiri dengan semikolon. Ada 3 jenis tabel yang akan kita isi di sini. Yang pertama ada tabel pelanggan, kemudian penerbit, dan yang ketiga adalah tabel buku. Pada tabel pelanggan, data yang kita masukkan adalah ID pelanggan, nama, alamat, dan umur. Dan datanya terdiri dari 7 line. Pada tabel penerbit, data yang akan dimasukkan lebih sedikit dari tabel pelanggan, yaitu terdiri dari ID penerbit dan nama penerbit. Dan datanya berisi 5 line, yaitu tentang nama-nama penerbit dan ID-nya. Dan yang terakhir adalah tabel buku. Dibandingkan yang sebelumnya, tabel buku ini lebih banyak, yakni terdiri dari ID buku, judul buku, jumlah halaman, tahun terbit, jumlah eksamplar, dan harga. Data-datanya sendiri terdiri dari 10 line. Dan saat ini kita akan memperlihatkan hasil query dari program ini. Dan dapat kita lihat bahwa program ini berjalan dengan sukses. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya akan melanjutkan tugas 1, yaitu pada soal nomor 2. Pada soal tugas di sini, dijelaskan ada suatu kasus, penerbit Balai Pustaka mendistribusikan 5 buku, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Kemudian, minggu selanjutnya penerbit EGC Arcan mendistribusikan buku Bunga Cantik di Balik Salju. Dan minggu selanjutnya PPM menambahkan 4 buku Dilan 1990. Setelah kita mendefinisikannya, kita akan memasukkan buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan buku Bunga Cantik di Balik Salju beserta data di dalamnya. Tidak hanya itu, kita akan menambahkan jumlah stok dari buku Dilan 1990 yang awalnya 15 akan ditambahkan 4. Dan kita memasukkan data-data tersebut sama dengan cara pada soal nomor 1, yaitu kita menggunakan sintaks insert into buku dan kita masukkan ID bukunya. Setelah itu judul buku, jumlah halaman, tahun terbit, dan stok dari buku tersebut.
Dan yang terakhir, kita menambahkan stok dari buku Dylan 1990 dengan cara kita mengupdate jumlah eksemplar ke 19. Kenapa 19? Karena jumlah awal buku adalah 15, kemudian ditambahkan 4 menjadi 19. Baik, yang selanjutnya hasil dari query soal kedua. Bisa kita lihat soal yang kedua ini sukses. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tugas 1 yang pada soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini kita akan memasukkan data dari tabel buku, namun sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Karena pada soal ketiga ini kita hanya memasukkan judul buku, jumlah eksemplar, dan harga. Seperti biasa, pertama-tama kita menggunakan sintaks yang sama seperti sebelumnya, yaitu kita menginsert data dari buku tersebut. Namun bedanya kita memiliki kolom yang akan kita masukkan datanya, yaitu kolom ID buku, jumlah eksemplar, dan harga. Dan pada buku kedua yang akan kita masukkan hanya ID buku dan judul bukunya saja, seperti bisa dilihat pada source code. Nah, kemudian kita bisa lihat hasilnya menggunakan select from buku. Hasil yang ditampilkan pada buku sang pemimpi hanya tertampil ID buku, judul buku, dan jumlah eksemplar. Harganya selain itu bernilai 0 atau tidak ada nilai. Dan pada buku Divergent hanya ID buku dan judul bukunya saja. Selain itu 0 atau tidak memiliki nilai. Hal ini disebabkan karena kita hanya memasukkan beberapa data pada kolom tertentu. Berikut adalah hasil query atau SQL. Dan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas 1 yang soal nomor 4, menghapus data yang diisi pada nomor 3. Ya, setelah kita memasukkan data buku yang tidak lengkap, yaitu pada buku sang pemimpi hanya terdiri dari ID buku, judul buku, jumlah eksemplar, dan harganya. Pada buku kedua sendiri, yaitu Divergent, hanya berisi ID buku dan judulnya saja, dan kita akan menghapusnya. Cara menghapusnya, kita menggunakan sintaks delete. Jika dibaca hapus baris dari tabel buku, di mana ID bukunya adalah 13 dan 14 dapat dilihat pada source code. Dan ini kita akan lihat query-nya, hasil query-nya. Nah, di sini hasil query-nya sukses, 0 error, dan 0 warning. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan soal yang kelima, yaitu mengenai mencari informasi dari buku Dylan 1960. Yang pertama, pada soal terakhir kita disuruh untuk mencari informasi tentang buku Dylan 90 pada tabel buku. Caranya kita memilih ID buku, judul buku, jumlah halaman, tahun terbit, jumlah eksemplar, dan harga. Pada tabel buku di mana judul bukunya adalah Dylan 1990. Di sini kita lihat bahwa sintaksnya berwujud seperti ini. Maka kita akan run dan berhasil. Itulah presentasi kami tentang modul 2, data manipulation language, part pertama. Jika ada kekurangan atau kelebihan, tolong dikoreksi. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.